Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarahnya Orde Baru. Sejarah singkat munculnya Orde Baru. Orde Baru muncul sebagai hasil dari surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto. Super Semar ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang menandai peralihan kekuasaan dari Orde Lama atau Perintah Soeharto ke Orde Baru atau pemerintahan Soeharto. Orde Baru. Orde Baru dilatar belakangi oleh berbagai faktor, terutama krisis ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi di Indonesia pada tahun pertengahan 1960-an. Krisis ini diperparah oleh peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan kekacauan dan runtuhan kekuasaan Soekarno. Nah, saya akan menyebutkan beberapa faktor. Satu, krisis ekonomi. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Yang ketiga, gerakan kultura. Yang keempat, peristiwa G30 SPKI. Yang kelima, perseman. Yang keenam, keterlibatan militer. Sistem pemerintahan pada Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila yang dimana itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mereka terapkan. Nah, sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini itu adalah presidensial, yang dimana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan dipilih langsung oleh rakyat. Dan bentuk pemerintahannya itu republik, yang dimana sebuah pemerintahan kepala negara dipilih langsung oleh wakil rakyat atau DPRD atau rakyat sendiri, dan bukan berdasarkan keturunan atau monarki. Orde Baru perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunannya struktur secara merata tetapi diikuti dengan praktik korupsi. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan membuat masyarakat dan mahasiswa ikut demo. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintahan menaikkan harga bahan bakar pada 4 Mei 1968. Setelah 3 dasawarsa menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak 1997. Ditambah besarnya gelombang demokrasi yang di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik pada masa Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Hal ini membuat Presiden Soeharto melakukan indoktrinasi Pancasila. Metode indoktrinasi Pancasila melalui berbagai cara, salah satunya P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di dalam lingkungan sekolah. Contoh P4 itu mahasiswa diajak untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Beberapa kelebihan masa Orde Baru yaitu zaman pemerintahan Orde Baru ini terkenal dengan pembangunan yang masif, mampu mencapai perekonomian, dan pemerintahan Orde Baru ini mengangkat pendidikan selama wajib belajar 6 tahun. Kelemahan pada Orde Baru, ada salah satu yang akan saya bacakan, itu banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, contoh pelanggaran HAM itu seperti penembakan misterius atau Petrus, peristiwa Tanjung Priok, membungkam aktivitas. Peristiwa itu banyak memakan korban jiwa dan membuat kekhawatiran sebagian besar warga Indonesia. Tujuan Orde Baru adalah membangun stabilitas politik dan meningkatkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya Orde Baru juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Aditya Samyuti.